Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afni. Saya akan menjelaskan mengenai Angkatan Balai Pustaka. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai sejarah dan latar belakang lahirnya Balai Pustaka. Dalam sejarahnya, awal mulai Balai Pustaka terbentuk ketika pemerintahan kolonial Belanda mendirikan komisi untuk bacaan sekolah pribumi dan bacaan rakyat pada 14 September 1908 melalui keputusan Gubernemen dengan nama awal yaitu Komisi over the Intellectual School in Volksstruktur, diketuai oleh Dr. G.A.J. Hezow, dan Balai Pustaka baru menghasilkan bacaan pada tahun 1910 yang dipimpin oleh Dr. D.A. Rinkes sampai tahun 1916. Di sini saya akan memberitahukan bahwa tujuan didirikannya Balai Pustaka ialah untuk mengembangkan bahasa-bahasa seperti bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Melayu tinggi, dan bahasa Madura, serta mencegah pengaruh buruk dari bacaan yang banyak menyoroti kehidupan penyajian atau cabul yang dianggap memiliki misi politis atau liar yang dihasilkan oleh sastra Melayu rendah. Inti didirikannya Komisi Bacaan Rakyat adalah meredam dan mengalihkan gejolak pejuang bangsa Indonesia lewat media tulis dan tidak bertentangan dengan kepentingan Belanda. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai karakteristik Angkatan Balai Pustaka. Yang pertama yaitu sebagian besar karya sastra Angkatan Balai Pustaka ini mengambil tema yang pertama adat kawin paksa, otoriter orang tua dalam menentukan penjodohan anak-anak mereka. Yang ketiga, konflik di antara kaum tua dan kaum muda. Yang keempat, penjajahan bangsa Eropa yang dianggap wajar dan terkesan sangat baik. Yang kedua, latar belakang sosial sastra Angkatan Balai Pustaka berupa pertentangan paham antara kaum muda dengan kaum tua. Yang ketiga, unsur nasionalitas pada sastra Balai Pustaka belum jelas. Pelaku-pelaku novel Angkatan Balai Pustaka pun masih mencerminkan kehidupan tokoh-tokoh yang berasal dari daerah. Yang keempat, peristiwa yang diceritakan sesuai dengan realitas kehidupan masyarakat. Yang kelima, analisis psikologis pelakunya belum dilukiskan secara mendalam. Yang keenam, sastra Balai Pustaka merupakan sastra bertendes dan yang bersifat didaktis, yaitu lebih cenderung pada sesuatu khususnya mengenai permasalahan yang sehingga terlihat seolah-olah karyanya hanya monoton. Yang ketujuh, bahasa sastra Balai Pustaka adalah bahasa Indonesia pada masa permulaan perkembangan yang pada masa itu disebut dengan bahasa Melayu umum. Yang kedelapan, genre sastra Balai Pustaka berbentuk novel, sedangkan puisinya masih berupa pantun dan syair. Pada masa penjajahan Jepang pada tahun 1942 sampai 1945, Balai Pustaka tetap eksis namun menggunakan nama lain yaitu Gunsei Kanbu Kokumin Shokoyu. Nama ini artinya kurang lebih adalah Biro Perpustakaan Rakyat Pemerintah Militer Jepang dan merupakan terjemahan dari nama Belanda Komisi for the Volkskultur. Daerah itu juga menjadi penanda penyebaran sastra Jawa modern. Jumlah buku berbahasa Jawa lebih banyak dibandingkan yang berbahasa Melayu dari penelusuran Google Queen. Pada katalog Balai Pustaka di 1920, ada 40 buku berbahasa Madura, 80 judul bahasa Melayu, dan hampir 100 buku bahasa Sunda dan 200 bahasa Jawa. Selanjutnya yaitu tujuan didirikannya Balai Pustaka ialah untuk mengembangkan bahasa-bahasa utama daerah di Hindia Belanda. Bahasanya yaitu bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Melayu, dan bahasa Madura. Ada visi alternatif yang menyebutkan bahwa pendirinya kala itu konon untuk mengantisipasi tingginya gejolak perjuangan bangsa Indonesia yang hanya bisa disalurkan lewat karya-karya tulisan. Berbagai tulisan masyarakat anti Belanda bermunculan di Baiklah, selanjutnya yaitu mengenai tokoh-tokoh Angkatan Balai Pustaka beserta karyanya. Menurut Rosidi pada tahun 1986, tokoh-tokoh yang termasuk dalam Angkatan Balai Pustaka diantaranya yaitu 1. Nur Sultan Iskandar, yaitu karya sastranya yaitu Apa Dayaku Karena Aku Seorang Perempuan yang diterbitkan pada tahun 1923. Yang kedua, Cinta yang Membawa Maut pada tahun 1926, Salah Pilih tahun 1928, Karena Mentua 1932, Tuba Dibalas Dengan Susu pada tahun 1933, Hulu Balang Raja pada tahun 1934, dan Kata Hendak Menjadi Lembu pada tahun 1935. Yang kedua yaitu Abdul Muiz. Abdul Muiz ini merupakan
salah satu tokoh yang mempelopori Balai Pustaka. Abdul Muiz menciptakan karya-karyanya, yaitu salah satunya yang pertama Salah Asuhan pada tahun 1928 dan Pertemuan Jodoh pada tahun 1933. Tokoh selanjutnya yaitu Mara Rusli. Mara Rusli yaitu karya-karyanya seperti Siti Nurbaya pada tahun 1922 dan Lahami pada tahun 1924. Tokoh selanjutnya yaitu Aman Datuk Manjaido. Karyanya yaitu Menembus Dosa pada tahun 1932, Secebol Rindukan Bulan pada tahun 1934, dan Sampaikan Salamku Kepadanya pada tahun 1935. Tokoh selanjutnya yaitu Muhammad Kasim. Karyanya yang ia ciptakan seperti Pemandangan Dunia Anak-anak, Teman Dukun, Kumpulan Cerpen, dan Muda Terun Pangeran. Tokoh selanjutnya yaitu Tulis Sultan Hasati. Karya sastranya seperti Tak Disangka pada tahun 1923, Sengsara Membawa Nikmat pada tahun 1928, Tak Membalas Guna pada tahun 1932, Memutuskan Pertalian pada tahun 1932. Tokoh selanjutnya yaitu Selasi dan Sa'adah Halim. Karya sastranya yaitu Kalau Tak Ujung pada tahun 1933. Tokoh selanjutnya yaitu Mirari Siregar. Mirari Siregar ini menerbitkan karyanya yaitu salah satunya Azab dan Sengsara pada tahun 1920. Tokoh selanjutnya yaitu Paulus Supit. Karya sastranya seperti Kasih Ibu yang diterbitkan pada saat itu tahun 1932. Yang ke-10, Suman HS. Suman HS menciptakan karya sastranya seperti Kasih Tak Terlarai pada tahun 1929, Percobaan Setia pada tahun 1931, dan Mencari Pencuri Anak Perawan pada tahun 1932. Mungkin hanya itu yang bisa saya presentasikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian, terima kasih.